Lika-liku perjalanan selebgram cantik berdarah Tionghoa, Julia Prastini mualaf, kedekatan Wafik Malik dengan sang kakak, Taki Malik membuat dirinya turut menjadi sorotan publik. Mengikuti jejak sang kakak, wanita bercadar ini ternyata juga gemar membagikan konten tentang Islam. Hal ini dibuktikan melalui channel YouTube miliknya yang kerap membagikan konten-konten terkait. Salah satu konten menarik adalah dirinya yang membagikan kisah perjalanan menuju hijrah seorang mualaf bernama Julia Prastini. Wanita yang akrab dipanggil Jule ini merupakan teman dari Wafik yang dikenalnya dari seorang teman lainnya yakni Daira. Dalam perbincangan tersebut, turut dikisahkan proses perjalanan panjang Jule sebagai seorang mualaf. Ia menceritakan bahwa dulunya ia adalah seorang penganut agama lain yang taat, dengan rajin beribadah setiap hari Minggu, hingga aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan tempat ibadah tersebut. Titik terang menuju hijrah pertama ia dapatkan dari ibunya yang memutuskan untuk masuk Islam. Gue sekarang ada bokap sambung, nyokap nikah lagi dan akhirnya jadi masuk Islam. Tapi gue belum pengen, nyokap juga nggak maksa karena gimana pun agama bukan mainan kan. Tapi di situ nyokap kayak pelan-pelan ngajak gue, dan bilang, ayo dong masa kita mau satu keluarga ada yang beda agama. Sempat suatu waktu, Ibunda Jule membujuknya agar memikirkan keputusannya memeluk Islam, dengan alasan agar kedua anaknya dapat mendoakannya ketika suatu saat ibunya telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Namun, bujukan tersebut tak diterima oleh Jule. Ia justru mengatakan untuk tak mencampuri urusan agamanya dengan agama yang dipeluk ibunya itu. Jule merasa semakin didekatkan dengan momen diberikannya hidayah oleh Allah akan agama Islam ketika mengunjungi rumah pamannya. Paman yang berasal dari agama yang berbeda menanyakan perihal agama kepada Jule, dan justru mengingatkannya untuk mengikuti keinginan ibunya untuk membahagiakan sang ibu. Om gue bilang pas gue lagi ke rumah dia bilang kamu disuruh mami masuk Islam? Gue bilang iya tapi gue gak mau. Terus dia bilang lagi, ya udahlah ikutin aja. Emang pernah bikin mami bahagia apa sih? Bikin seneng apa sih? Berbakti apa? Untuk sekarang Maha ikutin aja dulu, nanti kalau udah gede ya terserah, katanya mencontohkan omongan sang paman. Dari situlah wanita berdarah Tionghoa ini mulai memikirkan pembicaraan sang paman. Hingga suatu waktu, saat bangun dari tidurnya, ia memanggil ibunya untuk membawakannya segelas air putih dan mengatakan bahwa dirinya yang saat itu masih berusia 9 tahun akhirnya ingin untuk masuk Islam sebagaimana permintaan ibundanya. Ia menceritakan keputusannya tersebut tak mudah. Kondisi ibunya yang telah lama menjadi orang tua tunggal secara tak langsung membuat dirinya sebagai anak sulung harus memposisikan diri jauh lebih dewasa daripada umur yang sebenarnya. Maka tak heran, di usianya yang masih belia ia sudah terpikirkan untuk mengambil keputusan sebesar itu. Belum genap 3 bulan dirinya resmi memeluk Islam, ia dianjurkan untuk masuk pesantren oleh orang tuanya. Awalnya ia menolak, dengan dalih bahwa seharusnya dengan masuk Islam saja sudah sangat bagus sehingga tak perlu dipaksa untuk mendalami agama tersebut. Di tengah penolakan tersebut, ia akhirnya berpikir bahwa mungkin inilah satu-satunya jalan untuk menunjukkan baktinya kepada orang tua, hingga pada akhirnya ia mengiyakan perintah tersebut. Dari situlah wanita berdarah Tionghoa ini mulai memikirkan pembicaraan sang paman. Hingga suatu waktu, saat bangun dari tidurnya, ia memanggil ibunya untuk membawakannya segelas air putih dan mengatakan bahwa dirinya yang saat itu masih berusia 9 tahun akhirnya ingin untuk masuk Islam sebagaimana permintaan ibundanya. Ia menceritakan keputusannya tersebut tak mudah. Kondisi ibunya yang telah lama menjadi orang tua tunggal secara tak langsung membuat dirinya sebagai anak sulung harus memposisikan diri jauh lebih dewasa daripada umur yang sebenarnya. Maka tak heran, di usianya yang masih belia ia sudah terpikirkan untuk mengambil keputusan sebesar itu. Belum genap 3 bulan dirinya resmi memeluk Islam, ia dianjurkan untuk masuk pesantren oleh orang tuanya. Awalnya ia menolak, dengan dalih bahwa seharusnya dengan masuk Islam saja sudah sangat bagus sehingga tak perlu dipaksa untuk mendalami agama tersebut.
Di tengah penolakan tersebut, ia akhirnya berpikir bahwa mungkin inilah satu-satunya jalan untuk menunjukkan baktinya kepada orang tua. Hingga pada akhirnya ia mengiyakan perintah tersebut. Terima kasih kepada Ustadz dan Ustadzah yang telah mengajarkan dan membimbing saya. Terima kasih banyak, ujarnya. Dari situ, Jule menemukan nilai plus masuk pesantren yang kini sangat ia syukuri. Ia mengaku bahwa belajar dalam pesantren tersebut telah mengajarkannya tentang manajemen waktu, kemampuan mengatur prioritas serta terbiasa dalam bersosialisasi. Terlebih di pesantren terdapat berbagai orang dari kota hingga negara yang berbeda. Ia mengaku bahwa inilah yang menjadi pelajaran yang begitu berharga bagi hidupnya. Ia menceritakan prosesnya hingga bisa sampai pada titik itu. Ia menceritakan di jenjang SD hingga SMP, ia hanya berupaya menghafal Al-Quran karena sebuah kewajiban dari pesantren. Saat itu bahkan ia mengaku tak mengetahui kemuliaan menghafal Al-Quran. Semakin ilmu nambah, dan gue berada di tempat semestinya gue hafal Al-Quran. Dan akhirnya jadi paham sendiri. Hal Al-Quran itu bukan banyak-banyakan hafalan, lancar-lancaran setoran, atau sekadar dapat sanad. Hafal Al-Quran itu bakalan percuma kalau enggak diterapin di dalam kehidupan, tuturnya. Hingga memasuki jenjang SMA, Jule mulai memilih untuk fokus menjaga hafalan Al-Qurannya. Ia menjadi paham bahwa menghafal Al-Quran harus dilakukan sepenuh hati, sehingga ilmu yang didapatkan akan masuk dengan sempurna. Menghafal Al-Quran, kata Jule, harus dilandasi niat yang kuat.